Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa dalam lawatan hati. Dalam episode ke-259 ini kita akan merenungkan tema dari Bethlehem yang kecil. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, kalau kita ditanya berasal dari mana? Mana yang lebih membuat kita percaya diri? Apakah kita menyebutkan berasal dari kota yang besar, kota yang terkenal, ataukah desa yang kecil yang tidak terkenal? Biasanya orang lebih percaya, lebih bangga bila menyebutkan saya berasal dari kota yang besar dibandingkan mengaku menyebut saya berasal dari desa yang kecil yang tidak dikenal orang. Namun apakah dari desa yang kecil tidak ada potensi yang Tuhan bisa pakai untuk menghasilkan karya besar yang membanggakan? Mari kita melihat apa yang diberitakan Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Pada zaman Nabi Mika, Bethlehem hanyalah sebuah desa kecil, berbeda sekali bila dibandingkan dengan Yerusalem, kota besar, pusat keagamaan, pusat kerajaan Yehuda. Banyak orang lebih suka membicarakan kota Yerusalem dibandingkan desa Bethlehem. Pada waktu itu orang juga lebih bangga dan percaya diri ketika menyebut dirinya berasal dari Yerusalem dibandingkan Bethlehem. Memang kota Yerusalem jauh lebih ramai dibandingkan Bethlehem, desa kecil yang sepi. Namun siapa sangka dari Bethlehem yang kecil ini akan lahir tokoh besar, juru selamat umat manusia. Bethlehem yang justru dipanggil dan dikuduskan Allah. Dari desa kecil inilah Daud, seorang pemuda kelahiran Bethlehem, dipilih Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menjadi penyelamat Israel. Saudara-saudari kekasih Tuhan, walaupun di mata manusia kecil, bukan berarti di mata Tuhan juga kecil. Nabi Mika justru menubuatkan hadirnya sang Raja Damai, Mesias yang dinanti-nantikan itu bukan dari Yerusalem yang megah dan besar, melainkan dari desa kecil Bethlehem. Dari Bethlehem yang kecil lahirlah sang juru selamat dunia yang bernama Yesus Kristus. Dia bukan sekedar menjadi raja yang menyelamatkan Israel, tetapi menyelamatkan seluruh dunia dan alam semesta. Dia bukan hanya membawa damai sejahtera untuk negerinya, tapi menghadirkan shalom, damai sejahtera yang utuh dalam segala keutuhan aspek kehidupan, lahir dan batin, jasmani dan rohani, kini dan nanti setelah kehidupan di bumi berakhir. Dari Bethlehem yang kecil lahirlah Sang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita semua. Bethlehem yang kecil telah dipakai Tuhan untuk dilibatkan dalam mewujudkan rancangan karyanya yang besar. Dari Bethlehem yang kecil kita belajar sesuatu yang besar. Jangan pernah merasa kecil dan tak berguna, sebab di hadapan Tuhan kita adalah ciptaannya yang berharga, yang dipanggil dan dikuduskannya menjadi alatnya. Jangan pernah menyepelekan hal kecil, sebab
dari yang kecil bisa lahir karya besar yang tak pernah kita duga. Ada pepatah Cina yang mengatakan, orang yang memindahkan gunung mulai dengan membawa batu-batu kecil. Kesetiaan menghargai perkara kecil akan membuahkan dampak besar yang membawa kita dipercaya berkarya besar dan menikmati kebahagiaan besar bersama Sang Tuhan penguasa kehidupan. Seperti apa yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, di masa Advent ini, marilah kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kembali. Mari terus melanjutkan karya iman dengan menghargai hal-hal kecil dan mengerjakan karya sekecil apapun dalam tanggung jawab dan kasih yang besar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menghargai hal yang kecil, sebab dari yang kecil bisa tercipta karya dan rancangan-Mu yang besar yang berguna bagi kebaikan dunia ini. Di dalam Kristus. Amin.